Assalamualaikum, bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Pak. Sebelumnya mohon maaf Pak, saya mengganggu waktunya. Oh ya, apa Pak? Saya sedang santai juga di sini. Jadi kita akan membahas apa hari ini? Begini Pak, jadi salah satu murid di kelas saya itu kan ada yang selalu tidak fokus Pak ketika saya berikan tugas. Ya semacam pembuat masalah gitu Pak. Jadi begini, si anak tersebut sebelum tugasnya diselesaikan, dia itu selalu mengajak temannya yang lain untuk bercerita. Nah, hal ini membuat temannya itu jadi terganggu, Pak. Jadi temannya itu tidak dapat mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Oh, begitu ya, Pak. Jadi ada salah satu siswa yang tidak fokus dalam mengerjakan tugas dan malah membuat masalah jadi dengan waktu ya. Seperti itu, Pak. Iya, Pak. Seperti itu. Jadi di akhir percakapan kita nanti setelah berbincang dengan saya, apa yang Bapak harapkan? Jadi saya ingin mendapat semacam solusi, Pak, agar anak yang tadi yang tidak fokus tersebut dalam mengerjakan tugas itu menjadi fokus, Pak, lebih fokus sehingga tidak mengganggu orang lain gitu, Pak. Oh ya. Nah, sekarang coba ceritakan secara detail kondisi yang dialami oleh siswa yang diceritakan tadi, Pak. Jadi begini Pak, eh, siswa saya itu kan sebenarnya anaknya itu tergolong pintar lah Pak, bisa lah gitu. Jadi ketika saya menerangkan juga dia mendengarkan, terus ketika saya menjelaskan juga sama dia juga mendengarkan. Ketika dia suruh maju ke depan, dia juga bisa menjelaskan dan mengerjakannya. Namun ketika saya beri tugas mandiri, dia itu tidak fokus. Jadi sebelum tugas selesai itu dia selalu mengganggu temannya gitu Pak. Jadi temannya itu malah diajak bercerita. Contohnya Pak kayak gini Pak. Hei hei, kemarin saya mancing dapat ikan besar loh. Nah kayak gitu Pak. Dan jadi dia itu sering menceritakan pengalamannya yang dia alami itu setelah pulang sekolah. Jadi teman yang lain itu pun kan otomatis ikut nimbrung gitu Pak, ikut mendengarkan dia. Jadi saya juga sering bukan bukan satu atau dua kali gitu Pak, malah sering. Saya sering mengingatkan dan menegaskan mereka, mengingatkan contohnya kayak gini, ayo ayo sudah selesai belum tugasnya. Nah, saya selalu seperti itu gitu Pak. Oh ya, menurut Bapak agar murid tersebut bisa berkonsentrasi dengan penuh, apa kira-kira yang bisa Bapak lakukan? Sepertinya saya akan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional Pak dalam pembelajaran dan mungkin menciptakan iklim positif dan budaya sekolah gitu Pak. Baik, Pak. Itu ya, itu bagus sekali. Bapak perlu mengintegrasikan PSE dalam pembelajaran dan menciptakan iklim positif dan budaya sekolah ya, Pak. Iya Pak. Oke, menurut Bapak kompetensi sosial yang seperti apa yang ingin Bapak terapkan dalam pembelajaran nanti? Saya ingin mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional terutama kesadaran diri dan manajemen diri dalam pembelajaran gitu Pak. Nah, kira-kira cara apa yang digunakan untuk mengintegrasikan kompetensi tersebut, Pak? Menurut saya yang bisa saya lakukan untuk kesadaran diri, sepertinya saya akan membuat apa roda emosi yang dipajang gitu Pak, dipajang di depan kelas. Jadi ketika anak datang, ketika anak pas mau mulai pembelajaran, anak tersebut akan mengisi roda emosi tersebut sesuai dengan apa yang dia rasakan gitu Pak pada hari itu. Oh ya, baik. Menurut Bapak apa yang bisa dilakukan agar anak tersebut mampu memanajemen dirinya dengan baik?
Sepertinya pada awal pembelajaran saya perlu melaksanakan teknik stop gitu Pak, sehingga anak tersebut memiliki jeda untuk menstabilkan dirinya, mendamaikan perasaannya, dan mungkin selanjutnya saya akan memberikan kesempatan pada anak tersebut untuk menceritakan pengalamannya dan apa yang dirasakannya pada hari tersebut. Setelah ditanggapi temannya, mungkin dia ya sedikit demi sedikit tidak akan lagi mengajak teman lainnya untuk bercerita gitu Pak. Ketika saya berikan tugas, mungkin anak tersebut mulai berubah gitu Pak. Sepertinya begitu Pak. Ya, baik. Nah, tadi Bapak bercerita tentang iklim positif dan budaya sekolah. Menurut Bapak bagaimana akan menerapkannya? Eh, jadi begini Pak, di kelas itu kan sebenarnya telah ada keyakinan kelas Pak. Saya Ya, buat itu sebelum pas awal-awal masuk sekolah gitu Pak. Itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara saya dengan anak-anak di kelas itu Pak. Nah, tetapi mungkin di kesepakatan kelas tersebut belum terrealisasi dengan benar gitu, dengan baik. Nah, saya di sini akan merevisi ulang keyakinan kelas yang telah dibuat dengan anak-anak dengan menambahkan yang tadi bahwa mengajak temannya bercerita itu dapat mempengaruhi dapat mempengaruhi temannya gitu Pak, mempengaruhi dalam penyelesaian tugas itu Pak. Dan saya juga akan berencana melakukan terakhir segitiga restitusi. Sepertinya begitu, Pak. ya, oke, baik. Jadi menurut Bapak, Bapak akan merevisi keyakinan kelas, Pak. Iya benar, Pak. Jadi kalau boleh saya merangkum dan mendengarkan cerita Bapak tadi, menurut Bapak dari rencana di atas, mana yang akan segera dilaksanakan, Pak? Menurut saya karena ini kan skupnya di dalam kelas itu, Pak. Ya, Jadi mungkin tidak akan membutuhkan banyak waktu dan pasti saya akan melaksanakannya sekaligus itu, Pak. oh ya. Jadi lebih efektif juga, gitu ya. Menurut Bapak, siapa saja yang dapat membantu dalam mewujudkan langkah tersebut, Pak? Nah, karena ini berhubungan dengan murid saya di kelas, jadi ya yang bisa membantu itu sepertinya semua Pak, semua anak di kelas saya, seluruh anggota kelas untuk berpartisipasi aktif gitu Pak. Oh ya, betul ya. Nah, pada titik ini apa yang Bapak dapatkan dari pembicaraan kita, Pak? Yang pertama mungkin saya membuat kesimpulan itu tadi kan saya yang pertama roda emosi, yang kedua memberi ruang cerita untuk anak-anak, kemudian merevisi keyakinan kelas yang telah dibuat bersama-sama dengan menambahkan tadi yang mempengaruhi bercerita di kelas itu mempengaruhi tugas anak itu bisa ditambahkan. Kemudian yang terakhir melaksanakan segitiga restitusi, Pak. Ya, oke, baik. Jadi kalau boleh saya merangkum tadi sudah Bapak jawab ya berkaitan dengan hal tersebut. Yang berikutnya menurut Bapak siapa saja yang dapat membantu, Pak? Membantu dalam mewujudkan langkah tersebut. Seluruh anak, Pak. Jadi anak Seluruh anak. tersebut ya ikut berpartisipasi, ikut andil dalam membantu proses berjalannya rencana yang saya akan terapkan gitu, Pak. Oke, baik. Nah, pada titik ini apa yang Bapak dapatkan dari pembicaraan kita, Pak? Tadi Pak, saya membuat roda emosi, kemudian Emosi. ruang bercerita, Itu kemudian poinnya ya. merevisi keyakinan kelas yang telah dibuat, dan terakhir melaksanakan segitiga restitusi, Pak. Oh iya. Kapan akan mulai Bapak terapkan? Mungkin mulai besok juga, insya Allah saya bisa langsung melaksanakannya, Kak, Pak, untuk rencana yang tadi itu membuat roda emosi, bercerita, kemudian revisi keyakinan kelas dan terakhir segitiga restitusi. Insya Allah besok bisa saya laksanakan, Pak.
Ya, bagus Pak. Lebih cepat lebih baik ya Pak. Ya, Terima kasih Pak. Ada lagi? Sudah cukup Pak? insya Allah Pak, cukup Pak. Baik Pak. Terima kasih. Iya Pak, sama-sama Pak. Mohon maaf mengganggu waktunya Pak. Ya, tidak apa Pak. Terima kasih sudah bertukar pikiran Pak. Iya Pak, terima kasih Pak. Baik, Assalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.